Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Selamat datang di aksi nyata Merdeka Belajar saya, Aryo Septa Pratama. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemahaman kali ini, ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jadi, kita sebagai pendidik perlu mengenali dan memahami terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan diri sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat ini. Guru sebagai penuntun, motivator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidik yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah memahami kalimat Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso Tutwuri Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancangan pikiran yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, lahir dan batin. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kodrat murid dan juga asas trikon. Kodrat murid adalah segala perubahan yang terjadi pada murid yang disebabkan oleh kodrat keadaan, baik alam maupun zamannya. Tugas kita sebagai guru adalah memastikan segala dimensi diri dalam kehidupan murid dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon dibagi menjadi kontinuitas atau pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, yang artinya pengembangan yang dilakukan dari beberapa sumber. Dan berikutnya adalah kontinuitas atau pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kepribadian kita. Ketiga, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, karsa. Dan pekerti adalah lana lahir yang mewujudkan tenaga. Teori konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri
dan sebagai misi mulia mampu melakukan dialog budaya dengan budaya yang lain tanpa menghilangkan budayanya sendiri. Dan yang terakhir, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghantarkan murid agar siap hidup dalam memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan akan tercapai dengan sebagaimana mestinya apabila kita sebagai pendidik menyadari bahwa satu, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Dan yang keempat, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan bagaimana guru secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingmadia Mangunkarso di tengah membangun kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarya, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karya. Baik Bapak Guru hebat semuanya, demikianlah aksi nyata yang saya buat pada hari ini. Mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik yang telah saya sediakan.